Kekaisaran Persia adalah salah satu kekaisaran terbesar dan paling berpengaruh di dunia kuno. Wilayahnya membentang dari Laut Aegea di barat hingga Sungai Indus di timur. Bangsa Persia dikenal karena kekuatan militernya, efisiensi administrasinya, dan pencapaian budayanya. Kekaisaran mereka meninggalkan jejak yang tak terlupakan dalam sejarah, membentuk nasib banyak peradaban. Bangsa Persia berasal dari wilayah yang disebut Persis, sekarang dikenal sebagai Provinsi Fars di Iran Barat Daya. Mereka dipersatukan di bawah pemimpin yang kuat yang kemudian dikenal sebagai Cyrus Agung. Penaklukan Cyrus meletakkan dasar bagi Kekaisaran Achaemenid, dinamai menurut leluhurnya Achaemenes. Dampak Kekaisaran Persia pada dunia kuno sangat besar. Kekaisaran ini menghubungkan beragam budaya dan memfasilitasi perdagangan melintasi jarak yang sangat jauh. Tata pemerintahan Persia yang inovatif, keajaiban arsitektur, dan ekspresistik meninggal kumulifannya. Kispika, Proimil Vistemutrukan, Sidlan Nisignu. Cyrus II, yang dikenal sebagai Cyrus Agung, adalah pendiri Kekaisaran Persia Achaemenid. Dia adalah ahli strategi militer yang luar biasa dan pemimpin yang visioner. Cyrus menyatukan suku-suku Persia dan memulai serangkaian penaklukan yang akan mengubah jalannya sejarah. Pada tahun 1540 SM, Cyrus menggulingkan Astyages, Raja Media, sehingga membangun dominasi Persia. Dia kemudian menaklukkan Kekaisaran Lydia di Anatolia, menambahkan kekayaan dan sumber dayanya ke wilayah kekuasaannya yang semakin luas. Kemenangan Cyrus yang paling signifikan terjadi pada tahun 539 SM, ketika dia merebut Babel, kota terbesar di dunia kuno pada saat itu. Tidak seperti banyak penakluk sebelumnya, Cyrus dikenal karena toleransi dan penghargaannya terhadap adat istiadat dan agama masyarakat taklukan. Dia mengizinkan komunitas yang diasingkan, seperti orang Yahudi, untuk kembali ke tanah air mereka dan membangun kembali kuil mereka. Kebijakan Cyrus mendorong loyalitas dan kerjasama di antara rakyatnya yang beragam, berkontribusi pada stabilitas kekaisarannya yang luas. Setelah kematian Cyrus, putranya Cambyses II melanjutkan perluasan kekaisaran, menaklukkan Mesir. Namun di bawah Darius Pius, juga dikenal sebagai Darius Agung, Kekaisaran Persia mencapai puncak kejayaannya. Darius adalah seorang administrator yang terampil dan komandan militer yang tangguh. Dia memperluas batas kekaisaran hingga titik terjauh dari Sungai Indus di timur hingga Thrace dan Makedonia di barat. Darius menerapkan sistem administrasi yang sangat efisien untuk memerintah kekaisarannya yang luas. Dia membagi kekaisaran menjadi provinsi-provinsi yang disebut satrapis. Masing-masing diperintah oleh seorang gubernur yang disebut satrap. Untuk memastikan loyalitas, satrap sering dipilih dari kalangan bangsawan Persia. Darius juga membangun jaringan jalan, termasuk jalan raya kerajaan yang terkenal, yang membentang lebih dari 1.600 mil, dan memfasilitasi komunikasi dan perdagangan di seluruh kekaisaran. Menyadari pentingnya mata uang terpadu untuk perdagangan dan pemungutan pajak, Darius memperkenalkan sistem mata uang standar berdasarkan darich emas dan siglos perak. Langkah-langkah ini mendorong kemakmuran ekonomi dan mengintegrasikan berbagai wilayah kekaisaran. Pemerintahan Darius menandai zaman keemasan bagi Kekaisaran Persia yang ditandai stabilis dan bersimbayan. Bangsa Persia terkenal dengan pencapaian arsitekturnya, dan tidak ada yang mencontohkan kemegahan mereka lebih dari Persepolis. Didirikan oleh Darius III, Persepolis berfungsi sebagai ibu kota seremonial Kekaisaran Achaemenid. Istana-istananya yang megah, aula audiensi, dan tangga monumentalnya dihiasi dengan ukiran dan relief rumit yang menggambarkan kehidupan istana, prosesi pejabat, dan pembawa upeti dari seluruh kekaisaran. Gerbang semua bangsa dijaga oleh patung-patung lamasu yang kolosal, menyambut para pejabat dari seluruh penjuru kekaisaran. Istana Apadana dengan tiang-tiang besar dan relief-reliefnya yang indah, berfungsi sebagai aula audiensi besar tempat Raja Persia menerima tamu. Persepolis bukan hanya sekadar pameran kekayaan dan kekuasaan, itu adalah simbol persatuan kekaisaran dan otoritas Raja Persia atas beragam rakyatnya. Kecakapan arsitektur Persia tidak terbatas pada Persepolis. Mereka membangun istana, kuil, dan makam yang mengesankan di seluruh kekaisaran mereka, menunjukkan keahlian mereka dalam teknik, desain, dan ekspresi artistik. Warisan arsitektur mereka terus menginspirasi kekaguman dan keajaiban hingga hari ini.
Ekspansi Kekaisaran Persia ke barat membawanya ke dalam konflik dengan negara kota Yunani. Perang Yunani-Persia, serangkaian konflik yang terjadi pada abad ke-5 SM, adalah benturan peradaban antara Kekaisaran Persia yang perkasa dan Yunani yang berpikiran mandiri. Invasi Persia pertama ke Yunani yang diluncurkan oleh Darius Puis pada tahun 490 SM berhasil digagalkan oleh pasukan Athena di pertempuran Marathon. 10 tahun kemudian, putra Darius, Xerxes Puis, memimpin pasukan invasi besar-besaran melintasi Hellespont, berusaha membalas dendam atas kekalahan ayahnya. Meskipun kalah jumlah, Yunani yang bersatu di bawah kepemimpinan Spartan mengalahkan Persia di pertempuran Salamis, sebuah pertempuran laut yang menentukan yang membalikkan keadaan perang. Perang Yunani-Persia memiliki dampak yang mendalam pada kedua belah pihak. Bagi Persia, itu menandai awal kemunduran mereka di Aegean dan menyoroti tantangan dalam mempertahankan kekaisaran mereka yang luas. Bagi Yunani, itu adalah momen yang menentukan dalam sejarah mereka, memperkuat rasa identitas mereka, dan membuka jalan bagi kebangkitan Athena sebagai kekuatan dominan di dunia Yunani. Terlepas dari kecakapan militer dan efisiensi administrasi mereka, Raja-Raja Persia menghadapi banyak tantangan dalam mempertahankan kekaisaran mereka yang luas. Konflik internal dan pemberontakan menjadi semakin umum, melemahkan kekaisaran dari dalam. Ketergantungan Raja-Raja Persia pada para satrap, meskipun efisien secara teori, menciptakan peluang untuk korupsi dan pemberontakan. Para satrap yang ambisius, yang berusaha memperluas kekuasaan dan pengaruh mereka, seringkali menantang otoritas pusat Raja Persia. Pemberontakan meletus di berbagai bagian kekaisaran, dari Mesir di barat hingga Baktria di timur. Pemberontakan ini menguras sumber daya kekaisaran dan melemahkan kemampuannya untuk mempertahankan perbatasannya dari ancaman eksternal. Gaya hidup mewah Raja-Raja Persia dan kampanye militer yang mahal juga membebani keuangan kekaisaran. Untuk mendanai proyek-proyek ambisius mereka mengenakan pajak yang berat kepada rakyat mereka, yang menyebabkan kebencian dan kerusuhan. Kombinasi konflik internal, masalah ekonomi, dan tekanan eksternal secara bertahap mengikis fondasi Kekaisaran Persia yang dulunya perkasa. Pada akhir abad ke-4 SM, Kekaisaran Persia hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu, dilemahkan oleh perselisihan internal dan kemerosotan ekonomi. Ini memberikan kesempatan bagi kekuatan baru untuk muncul, Makedonia, sebuah kerajaan di Yunani Utara. Di bawah kepemimpinan Alexander III yang ambisius dan kejam, yang dikenal sebagai Alexander Agung, Makedonia memulai kampanye penaklukan yang akan mengubah jalannya sejarah. Tentara Alexander yang dilatih dalam taktik militer terbaru dan dilengkapi dengan persenjataan superior, menyeberangi Hellespont pada tahun 334 SM, menandai awal invasinya ke Kekaisaran Persia. Pasukan Alexander memenangkan serangkaian kemenangan yang menentukan melawan Persia, termasuk pertempuran Sungai Granicus, pertempuran Issus, dan pertempuran Gaugamela, menghancurkan tentara Persia dan mengakhiri pemerintahan dinasti Achaemenid. Darius III, Raja Achaemenid terakhir, dibunuh oleh satrapnya sendiri saat melarikan diri dari Alexander. Dengan kematian Darius, Kekaisaran Persia yang pernah menjadi yang terkuat di dunia, berakhir. Wilayahnya yang luas dibagi di antara para jenderal Alexander. Penaklukan Alexander menandai awal periode Helenistik, era baru di mana bahasa, budaya, dan ide-ide Yunani menyebar ke seluruh bekas Kekaisaran Persia. Meskipun akhirnya runtuh, Kekaisaran Persia meninggalkan warisan abadi yang terus membentuk dunia saat ini. Sistem administrasi Persia yang inovatif, dengan pembagiannya menjadi provinsi-provinsi dan birokrasi terpusat, memengaruhi tata kelola kekaisaran-kekaisaran selanjutnya, termasuk Kekaisaran Romawi. Jaringan jalan mereka yang luas memfasilitasi perdagangan dan komunikasi, menghubungkan bagian-bagian kekaisaran yang jauh, dan mendorong pertukaran budaya. Pencapaian artistik Persia, khususnya keajaiban arsitektur dan ukirannya yang rumit, menginspirasi peradaban selanjutnya. Gaya arsitektur mereka memengaruhi perkembangan seni dan arsitektur di dunia Helenistik dan sekitarnya. Keyakinan agama Persia, khususnya Zoroastrianisme dengan penekanannya pada dualisme, kehendak bebas dan perjuangan antara yang baik dan yang jahat memengaruhi perkembangan agama-agama lain, termasuk Yudaisme, Kristen, dan Islam. Warisan Kekaisaran Persia tidak terbatas pada pencapaian nyatanya. Nilai-nilai toleransi, keadilan, dan rasa hormat Persia terhadap budaya lain meninggalkan jejak yang abadi dalam sejarah.
Dekret terkenal Cyrus Agung yang tertulis di silinder Cyrus dianggap oleh banyak orang sebagai deklarasi hak asasi manusia pertama. Kisah Kekaisaran Persia mengingatkan kita akan pentingnya pertukaran budaya, toleransi, dan kekuatan ide-ide yang abadi yang melampaui waktu dan batas. Kekaisaran Persia di bawah dinasti Achaemenid adalah kekuatan penting dalam membentuk dunia kuno. Dari awal yang sederhana di Persis, ia bangkit menjadi kekaisaran terbesar yang pernah dilihat dunia, membentang dari Laut Aegea hingga Sungai Indus. Warisannya tercetak dalam sejarah, sebuah bukti visi para penguasanya, keterampilan arsitek dan senimannya, dan ketahanan rakyatnya. Kisah Kekaisaran Persia bukan hanya sebuah kronik penaklukan militer dan intrik politik. Ini adalah bukti kapasitas jiwa manusia untuk berinovasi, beradaptasi, dan kemerlangan budaya. Gema Persia bergema bahkan hingga hari ini, mengingatkan kita akan keterkaitan peradaban dan kekuatan ide-ide abadi yang melampaui waktu dan batas.